Hola Mina, video kali ini adalah alur cerita Elexid episode 2. Sebelumnya, Kaiden tidak sengaja melihat tubuhnya yang kini menjadi kucing gendut. Kaiden akhirnya pingsan. Jiwoo yang melihat itu sangat panik. Dia berteriak, "Tuan kucing!" Sementara Kaiden bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa dia berubah menjadi kucing gendut. Saat itu dia pun sudah tidak punya tenaga untuk berubah menjadi binatang lain. Dia berpikir, apakah dia harus bertahan dalam wujud kucing hingga dia bisa kembali ke wujud asalnya. Di saat Kaiden bimbang seperti itu, Jiwoo sangat panik. Dia berkata, "Ada apa dengannya?" Lalu dia menggoyang-goyangkan Kaiden sambil menangis dan berteriak, "Jangan mati!" Setelah itu tiba-tiba Kaiden berkata, "Hentikan." Mendengar itu Jiwoo sangat senang. Dia berkata, "Kau sudah sadar?" Kaiden berkata, "Aku tidak kehilangan kesadaranku. Jadi berhentilah dan turunkan aku." Jiwoo pun akhirnya menurunkan Kaiden sambil tersenyum. Dia berkata, "Aku kaget karena kau tiba-tiba pingsan. Baguslah kalau kau tidak apa-apa." Kaiden keheranan mendengarnya. Dia berkata, "Aku yang pingsan, kenapa kau yang kaget?" Setelah itu Kaiden melirik lagi ke cermin. Lalu dia menghampiri cermin itu lalu berkata, "Badannya tak berbentuk. Kenapa aku berubah menjadi kucing gendut seperti ini?" Lalu tiba-tiba Jiwoo berteriak, "Tuan kucing!" Kaiden berkata, "Kaiden, panggil aku Kaiden." Jiwoo berkata, "Ah iya, Kaiden sama. Kau kan seekor kucing, tapi kenapa bisa bahasa manusia?" Kaiden menjawab, "Karena aku manusia, jadi aku bisa bicara bahasa manusia." Jiwoo keheranan mendengarnya. Dia berkata, "Apa? Manusia?" Dengan nada kesal Kaiden berkata, "Memang sekarang aku berwujud seekor kucing, tapi sebenarnya aku manusia sama sepertimu. Aku hanya berubah menjadi kucing untuk sementara." Jiwoo semakin bingung mendengarnya. Dia berkata, "Manusia, tapi berubah menjadi kucing?" Kaiden berkata, "Iya, seperti yang sudah kukatakan, kau tidak perlu tahu lebih detail lagi. Sulit untuk menjelaskannya. Meskipun aku menjelaskannya, kau juga tidak akan paham." Otak Jiwoo saat itu benar-benar tidak bisa mencerna informasi yang baru saja dia dapatkan itu. Dia masih bertanya, bagaimana mungkin manusia bisa menjadi kucing? Bagaimana caranya? Kaiden berkata, "Pertanyaan pertama sudah terjawab karena kau sudah melihat wujudku saat ini. Pertanyaan kedua, awalnya aku juga ragu apa teori itu benar, tapi ternyata memang memungkinkan." Jiwoo berkata, "Sejujurnya aku masih tidak paham." Kaiden berkata, "Kau tidak perlu memahaminya." Jiwoo bertanya lagi, "Lalu kenapa Kaiden sama berubah menjadi kucing?" Kaiden menjawab, "Kau tidak perlu tahu." Lalu Jiwoo bertanya lagi, "Kalau begitu, kenapa kau pingsan dan berlumuran darah seperti itu?" Kaiden menjawab, "Kau juga tidak perlu tahu hal itu. Kita saling mengenal karena situasi yang serba kacau ini. Tapi jangan coba untuk tahu tentangku lebih banyak lagi. Ketidaktahuan adalah hal yang terbaik untukmu." Setelah itu terjadi situasi canggung di antara mereka. Lalu tiba-tiba suara perut Kaiden berbunyi karena kelaparan. Dengan sigap, Jiwoo memberi Kaiden semangkuk makanan kucing sambil berkata, "Cepat makan, kau pingsan cukup lama dan terluka." Tapi Kaiden menolaknya. Dia berkata, "Sudah kukatakan, aku hanya berubah menjadi kucing untuk sementara. Kau kan tahu aku adalah manusia. Kenapa kau masih memberikan makanan kucing?" Jiwoo berkata, "Kaiden memang manusia, tapi sekarang wujudmu seekor kucing." Sambil menatap makanan kucing itu, Kaiden pun mengiyakan hal itu. Lalu Jiwoo berkata lagi, "Kucing bisa sakit kalau makan makanan manusia. Kau juga terluka, jadi tidak boleh makan makanan manusia." Setelah itu Jiwoo keluar sambil berkata, "Silahkan makan. Aku harus ke taman untuk memberi makan kucing lainnya. Tadi aku sangat panik sampai lupa memberi makan mereka. Mereka pasti kelaparan." Setelah itu Jiwoo pun pergi, dan Kaiden mulai memikirkan ucapan Jiwoo sebelumnya. Dia berkata di dalam hatinya, "Benar juga kata bocah itu. Aku pernah dengar kucing bisa sakit kalau makan makanan manusia. Sekarang aku berwujud seekor kucing. Seperti yang dia katakan, aku lebih baik makan makanan kucing. Kalau aku ingin kondisiku segera membaik, aku harus memakan makanan ini meskipun terpaksa." Tapi tetap saja, bagaimana Kaiden bisa memakan makanan kucing? Setelah itu Kaiden mulai menghampiri makanan itu sambil berkata, "Tidak, semua ini untuk memulihkan kondisiku." Kemudian Kaiden pun mulai menjilatinya, dan dia seketika terkejut karena rasanya sangat enak. Dia pun semakin lahap memakannya. Dia berkata, "Aneh, kenapa makanan ini seenaknya masuk ke kerongkonganku?" Tanpa disadari, semangkuk makanan kucing itu pun habis dilahap Kaiden hingga dia kenyang. Tapi dia masih belum bisa menerimanya. Dia kembali berkata, "Sial, Kaiden makan makanan kucing." "Ah, tidak, aku tidak memakannya. Makanan itu yang seenaknya masuk ke dalam kerongkonganku." Saat itu Kaiden masih merasakan sakit karena tubuhnya belum pulih total. Dia berkata, "Sial, kondisiku sangat tidak baik. Aku tidak punya tenaga sama sekali. Kalau mereka menemukanku sekarang, aku akan mati tanpa bisa melakukan perlawanan. Pilihan terbaik adalah bersembunyi dalam wujud ini sampai kondisiku membaik." Setelah itu Jiwoo kembali, tapi dia langsung pamit lagi kepada Kaiden. Dia mau pergi ke rumah sakit hewan karena makanan kucing untuk besok
sudah habis. Karena makanan kucing untuk besok sudah habis. Tadi siang dia hanya membeli cemilan saja, tapi tidak membeli makanan kucing. Saat itu Kaiden bertanya, memang harus sekarang? Lalu Jiwoo menghampiri Kaiden sambil tersenyum. Dia berkata, apa kau mau ikut juga? Kaiden bertanya dengan sinisnya, kenapa aku harus ikut? Jiwoo berkata, jangan seperti itu. Kau ikut ya. Bagaimana kalau aku menceritakan tentang Kaiden ke orang lain? Apa kau tidak takut? Dengan wajah terpaksa Kaiden berkata, oh iya juga. Baik, aku ikut. Tapi aku ikut untuk mengawasimu seperti yang kau katakan. Tanpa basa-basi lagi, Jiwoo langsung menggendong Kaiden. Kaiden merasa tidak nyaman. Dia berteriak, apa yang kau lakukan? Jiwoo berkata, Kaiden kan sedang terluka, jadi aku menggendongmu. Kaiden pun marah. Dia mencoba menyakar Jiwoo sambil berteriak lagi, tidak perlu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti seekor kucing? Turunkan aku. Sang Kaiden tidak mungkin keluar dengan wujud seperti ini. Kubilang turunkan. Tapi tidak lama dari itu, Jiwoo memasukkan Kaiden ke dalam pakaiannya supaya tidak memberontak lagi. Dan Kaiden justru terlihat nyaman. Dia berkata di dalam hatinya, kenapa aku merasa tenang? Menyebalkan. Hei, sadarlah. Meskipun berwujud kucing, aku bukan kucing. Perasaan ini pasti muncul karena sekarang aku hanya merasa lelah dan baru pertama kali berubah menjadi kucing. Ya, pasti begitu. Tapi rasanya tidak seburuk itu. Setelah itu mereka pun tiba di rumah sakit hewan langganan Jiwoo. Sang dokter langsung bertanya, Jiwoo, ada keperluan apa? Jiwoo menjawab, aku mau beli makanan kucing. Selain itu, sepertinya dia terluka. Tolong diperiksa dokter. Seketika Kaiden langsung menatap Jiwoo. Dengan wajah sinisnya dia berkata di dalam hatinya, bocah ini membohongiku. Setelah itu sang dokter berkata, oh begitu ya, bawa dia kemari. Aku baru pertama kali melihatnya. Namanya siapa? Jiwoo menjawab, Kaiden. Dokter itu menatap Kaiden sambil berkata, namanya mewah sekali dibandingkan penampilannya. Kaiden yang mendengar itu terlihat sangat kesal. Dia berkata di dalam hatinya, apa ku bunuh saja dia? Kemudian dokter itu pun mulai mengecek kondisi Kaiden. Dia memeriksa setiap bagian tubuh Kaiden. Saat itu Kaiden merasa terhina diperlakukan seperti itu. Setelah memeriksanya, dokter menyatakan bahwa Kaiden tidak apa-apa. Jiwoo masih ragu karena saat dia menemukannya ada darah di seluruh tubuhnya. Menurut dokter tidak ada luka parah di badannya, hanya ada sedikit luka tergores dan sepertinya Jiwoo pun sudah mengobatinya dengan sangat baik. Jiwoo merasa lega setelah mengetahui hasilnya. Dia berkata, syukurlah, bagus kalau begitu. Kaiden yang mendengar ucapan Jiwoo sangat keheranan. Dia berkata di dalam hatinya, kenapa bocah itu selalu berkata seperti itu? Tapi saat itu sang dokter memberi sebuah saran. Sambil menatap Kaiden, dia berkata, hal yang dia butuhkan sekarang adalah diet. Bisa berbahaya kalau dia dibiarkan seperti itu. Jiwoo hanya tertawa mendengarnya, tapi Kaiden terlihat sangat kesal. Dia berkata lagi di dalam hatinya, apa ku bunuh saja dia? Saat itu dokter hanya meminta Kaiden untuk diawasi saja. Jika ada masalah tinggal dibawa lagi. Jadi dia tidak butuh obat apapun. Setelah itu Jiwoo pun pamit kepada dokter. Di jalan, Jiwoo terlihat sangat senang karena Kaiden tidak kenapa-kenapa. Lalu Kaiden bertanya, oi, apa di lingkungan ini ada monster kucing? Jiwoo bertanya balik, monster kucing? Maksudnya? Setelah mengatakan itu, Jiwoo merasakan ada sesuatu di dalam sebuah gang. Di sana terlihat ada sosok dengan bola mata menyala yang menatapnya. Dan secara perlahan, sosok itu menghampirinya. Di mana sosok itu ternyata seperti seekor kucing yang sangat besar. Jiwoo pun terkejut saat itu. Dia berkata, apa itu? Apa itu yang dimaksud monster kucing? Dia tidak terlihat seperti kucing, tapi seperti harimau. Kaiden berkata, dia hanya kucing biasa. Aku bisa merasakannya karena aku sedang dalam wujud kucing. Jiwoo berkata, tapi dia terlihat aneh. Lihatlah, dia besar sekali seperti harimau. Dia seperti harimau. Kemudian kucing besar itu pun meraung dan Jiwoo langsung kabur. Kaiden berkata, pintar juga kau mengambil keputusan. Aku kira kau hanya akan berdiam diri karena ketakutan. Jiwoo berkata, tapi sepertinya dia akan segera mengejar kita. Dan benar saja, kucing besar itu kini sudah ada persis di belakang mereka. Bahkan dia langsung melompat lalu mencakar Jiwoo dari belakang. Jiwoo pun terjatuh menabrak tempat sampah. Dan kini dia terpojok karena kucing besar itu sudah berjalan perlahan ke arahnya. Kaiden berkata, Jiwoo, kau tidak apa-apa. Jiwoo berkata, hanya bajuku saja yang robek. Bagaimana ini? Kaiden bertanya, apa tidak ada senjata? Lalu Jiwoo langsung merogoh kantungnya dan dia menemukan sesuatu. Dia mengeluarkan sesuatu seperti sebuah tongkat sambil berkata, jangan mendekat. Tapi ternyata tongkat yang dia bawa adalah tongkat mainan kucing, di mana ujungnya ada sebuah boneka bulu kecil. Jiwoo menggoyang-goyangkan boneka bulu itu. Dengan wajah yang keheranan, Kaiden berkata, dia sungguh gila. Apa fungsinya benda itu? Apa hanya ini yang bisa dijadikan senjata? Saat itu, kucing besar tadi tetap maju dan bahkan sudah mengeluarkan cakarnya. Sementara Jiwoo masih terus menggoyang-goyangkan mainan kucing itu sambil berteriak, jangan mendekat. Lalu setelah itu Jiwoo dibuat terkejut karena kucing besar itu justru bermain dengan mainan kucing yang Jiwoo goyang-goyangkan. Melihat adanya kesempatan kabur, Jiwoo berteriak, Kaiden, sekarang ayo kita pergi. Tapi ternyata Kaiden pun saat itu terpancing oleh mainan kucing itu. Dengan wajah yang berbinar, dia bermain dengan mainan kucing itu. Dan momen itu mengakhiri alur cerita Alex
Alexid episode 2. Tetap nantikan kelanjutan alur cerita Alexid hanya di Animangatik. アニマンガティックバイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に